Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kalian, selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman, apa kabar? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa saya juga ingin mengucapkan rasa terima kasih saya kepada viewers yang sudah menonton video ini. Pandemi COVID-19 yang sampai sekarang belum berakhir membuat dampak yang sangat besar dalam berbagai sektor dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah di sektor pendidikan. Pembelajaran yang awalnya dilaksanakan secara tatap muka langsung, kini harus diubah menjadi pembelajaran daring menggunakan sistem pembelajaran jarak jauh berbasis dengan teknologi digital. Tentu saja banyak sekali hambatan yang dialami karena pembelajaran digital ini. Salah satunya adalah rasa jenuh yang dialami oleh siswa karena harus melihat layar ponsel, komputer, serta laptop yang lumayan lama untuk memahami materi pembelajaran yang diberikan oleh bapak atau ibu guru. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dan kreativitas dalam penyampaian materi agar lebih mudah dipahami oleh siswa secara gamblang dan jelas. Nah, pada podcast kali ini akan sangat berbeda dengan podcast-podcast kita sebelumnya. Karena hari ini saya kedatangan 3 tamu yang sangat-sangat istimewa dan sangat spektakuler. Bersama dengan 3 kepala sekolah yang berpengaruh di Jawa Tengah akan berbagi tentang ide, gagasan, strategi, serta inovasi pembelajaran di masa pandemik serta persiapan new normal ini. Oke, tak usah berlama-lama, marilah saya perkenalkan narasumber kita yang pertama. Beliau adalah Bapak Fathur Rozi SPD MKom, Kepala dari SMA Negeri 1 Pamotan, yang mempunyai moto, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Selamat pagi Pak Rozi, selamat datang dan bergabung kembali dengan kita di studio SMA Negeri 1 Pamotan. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik, Mbak Puji. Alhamdulillah. Nah teman-teman, Pak Rozi di sini akan berbagi ide tentang yang pertama, kreativitas para guru dalam pelaksanaan materi PJJ. Kemudian yang kedua, penggunaan teknologi yang menarik dan menyenangkan dalam pembelajaran jarak jauh. Dan yang ketiga, aplikasi yang dapat kita gunakan sebagai metode daring. Kemudian narasumber kita yang kedua adalah Bapak Alex Suhartono. Beliau adalah kepala sekolah dari SMA Negeri 1 Saleh. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Selamat bergabung dengan kami studi SMA Negeri 1 Pamotan. Bapak Alex ini mempunyai moto ikhlas lillah legowo. Sangat memorable sekali ya Bapak. Oke, Bapak Alex ini akan menyampaikan gagasan tentang metode pembelajaran ceramah virtual, kemudian metode pembelajaran yang kooperatif, dan pembelajaran dengan karya atau produk yang tentunya bermakna. Kemudian narasumber kita yang ketiga adalah Bapak Hedi Wibowo, Kepala dari SMA Negeri 1 Sumber. Selamat pagi Bapak, selamat bergabung dengan kami studio SMA Negeri 1 Pamotan. Nah, Bapak Hedi ini mempunyai moto hidup harus bisa memberi manfaat bagi orang lain. Bapak Hedi ini di sini juga akan berbagi tentang strategi dan inovasi tentang pembelajaran daring, meliputi target pembelajaran yang akan dicapai, kemudian identifikasi sumber daya yang dimiliki, serta menuntut semua unsur sekolah untuk bersinergi menciptakan program yang inovatif. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita langsung saja ke podcast kita pada hari ini. Oke, Bapak Fathur Rozi, dipersilahkan untuk memaparkan materi. Ya. Terima kasih Mbak Puji atas kesempatannya. Para penonton yang saya muliakan, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan berkaitan dengan trik-trik dan juga alternatif PJJ di masa pandemi kali ini. Baik para penonton, para pemirsa, dan terutama siswa-siswi SMA Pamotan, SMA Negeri 1 Sumber maupun SMA Negeri Saleh. Pada masa pandemi kali ini tentunya banyak sekali keterbatasan yang kita hadapi dalam belajar. Kita tidak bisa lagi belajar seperti biasa, bertatap muka di kelas, bertemu dengan bapak ibu guru, bercengkrama dengan teman-teman di sekolahan ya. Tapi pembelajaran dilaksanakan secara daring, di mana kita tidak bisa bertatap muka langsung dengan bapak ibu guru. Nah, pembelajaran daring ini tentunya ada
segi positif dan segi negatifnya. Segi positifnya tentunya kita tidak usah ke sekolah, kita hanya tetap di rumah sehingga kita insya Allah terhindar dari penyebaran COVID-19. Segi negatifnya tentunya ada keterbatasan ya. Kita tidak bisa langsung komunikasi dengan Bapak Ibu Guru apabila kita kurang jelas materi yang diterangkan oleh Bapak Ibu Guru. Mungkin kita sulit untuk menanyakan kepada Bapak Ibu Guru karena keterbatasan teknologi. Sebenarnya dapat diatasi dengan video conference, namun tentunya video conference kita memerlukan teknologi yang lebih canggih ya. HP-nya juga harus yang support, juga didukung dengan komunikasi dengan kuota atau pulsa ya. Sinyalnya harus kuat juga. Seandainya sinyalnya nggak bagus, mungkin kualitas video conference juga tidak bagus. Nah, kemudian hendaknya Bapak Ibu Guru juga lebih kreatif dalam menyajikan materi-materi PJJ, tidak hanya sekedar membagikan teks materi saja ya, tapi bisa ditingkatkan di atas teks, yaitu audiovisual ya. Bapak Ibu Guru harus bisa menentukan mode mana yang pas, yang convenient, nyaman bagi siswanya. Misalnya anak kita kok terkendala dengan sinyal, modenya diturunkan, mungkin hanya suara saja, pembelajarannya berupa audio. Bapak Ibu Guru bisa membuat podcast suara ya, MP3. Tapi misalnya Pak, anak-anak kita terkendala lagi dalam menerima kiriman podcastnya, mungkin terpaksa dengan mode yang teks tadi. Nah, gitu ya. Kemudian dalam menyampaikan materi supaya lebih kreatif, menarik, tidak hanya copy paste dari buku-buku, dari sumber-sumber website atau bagaimana, tentunya Bapak Ibu Guru bisa menyusun materi seolah-olah dia seperti ngajar langsung. Nah, meskipun nanti penyampaiannya dirubah dalam bentuk teks atau mungkin dalam bentuk audio atau video, ya gitu. Kemudian harapannya Bapak Ibu Guru nanti bisa menyajikan pengajaran yang berkualitas ya. Bisa kalau di Sama Pamotan kita ada video studio ya, Jadi nanti Bapak Ibu Guru bisa membuat video pembelajaran di studio kita, di studio Sama Pamotan ya. Dan juga yang terpenting adalah tujuan pembelajaran tercapai. Ya, yang ini yang utama, tujuan pembelajaran harus tercapai ya. Nanti silakan Bapak Ibu Guru berupaya menyampaikan materi hingga nanti tujuan pembelajaran tercapai. Tidak hanya sekedar memberikan materi, memberikan tugas, tapi juga ini harus digarisbawahi bahwa tujuan pembelajaran harus tercapai. Kemudian berikutnya, teknologi dapat membantu guru dalam mengajarkan materi PJJ yang menarik dan menyenangkan. Nah, nanti dalam penyampaian materi PJJ-nya, harapannya Bapak Ibu Guru tidak hanya mengandalkan WA, tidak hanya mengandalkan Google Classroom. Silakan divariasi, misalnya materi-materinya dibuat dalam slide PowerPoint yang online, kan ada Powtoon itu ya. Bisa juga dibuat di quizzes ya, sehingga anak-anak nanti bisa mengerjakan soal secara interaktif ya, quizzes ya. Atau juga bisa pakai Kahoot. Nah, itu salah satu aplikasi yang mengajak siswa untuk lebih interaktif ya. Nah, tentunya hal ini akan membuat siswa senang dalam belajar. Kemudian yang ketiga, bahwa banyak sekali aplikasi Android yang dapat membantu siswa dalam belajar ya. Silakan nanti anak-anak para siswa browsing aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan untuk membantu dalam belajar. Saya kasih contoh, dalam pelajaran bahasa Inggris, saya biasanya mengajak siswa untuk menginstal beberapa aplikasi. Yang pertama, Google Assistant. Nah, ini sudah tersedia di Google, di Android ya. Kita tinggal pencet, nanti Google Assistant akan ngomong. Tentunya untuk bahasa Inggris dirubah setting bahasanya menjadi setting bahasa Inggris. Nah, dengan Google Assistant ini, nanti anak-anak bisa ngobrol-ngobrol dengan asisten Google pakai bahasa Inggris. Nah, ini sangat membantu dalam belajar bahasa Inggris. Kemudian yang kedua, aplikasi ketika saya ngajar bahasa Inggris, yaitu aplikasi Type and Speak. Seperti yang kita ketahui, Bapak Ibu Guru pengajar bahasa Inggris, pronunciation-nya atau pengucapannya itu tidak sesempurna penutur asli.
Nah, mungkin pronunciation atau pengucapan guru-guru bahasa Inggris kita masih medok, kecampuran bahasa Jawa atau kecampuran bahasa Indonesia ya, sehingga tidak sebagus penutur asli. Misalkan kita mengundang penutur asli, tentunya kan membutuhkan biaya. Nah, ada aplikasi yang bisa memunculkan penutur asli yang insya Allah hampir 90% mirip, ya, yaitu type and speak. Nanti anak-anak tinggal ngetik kalimatnya, kemudian di play. Nah, otomatis akan muncul suara-suara, akan muncul suara native speaker. Nah, ya, dan insya Allah 90% persis native speaker, penutur kata bahasa Inggris. Nah, itu yang untuk bahasa Inggris. Ada lagi aplikasi ini yang matematika ya, Photomath. Dengan Photomath misalnya ada soal matematika ya, kita tinggal foto saja, cepret. Nah, begitu nanti akan muncul jawaban serta rincian cara mengerjakannya. Nah, itu yang contoh-contoh aplikasi Android yang digunakan untuk membantu dalam kegiatan pembelajaran. Itu saja Mbak Puji, mungkin dilanjutkan dengan pembicaraan yang lain. Oke Pak. Kemudian ini Pak, ada pertanyaan dari teman-teman itu bertanya, bagaimana tanggapan dan solusi yang dapat Bapak berikan ketika ada siswa yang mengeluh terlalu banyak tugas, sedangkan materi yang diberikan itu tidak jelas? Oh iya, ini masalah klise ketika PJJ ya. Ketika pertama kali PJJ langsung kaget anak-anak, kok tugas-tugas ya. Nah, kita berupaya untuk menganjurkan kepada Bapak Ibu guru dalam memberikan tugas itu jangan terlalu banyak. Mungkin satu mapel cukup 1 minggu sekali. Bisa dibayangkan ya kalau serentak 15 mapel memberi tugas sehari dan durasinya harus dikumpulkan 1 hari 2 hari. Tentunya anak akan stres ya. Ya. Tadi ya memberikan tugasnya jangan terlalu banyak. Kemudian durasi pengumpulan juga jangan terlalu pendek ya. Bisa mungkin pengumpulannya dalam waktu 1 minggu atau 2 minggu ya. Kemudian juga harus memperhatikan psikis anak. Tugasnya jangan sulit-sulit, yang sederhana saja. Coba nanti misalnya kok dikasih tugas yang sulit, anak stres, nanti sakit malah. Nah, kan ini musim corona ya, musim pandemi ya, jangan sampailah anak itu malah dikasih tugas jadinya tambah sakit. Begitu Mbak. Oke, terima kasih Bapak. Kemudian kita menuju ke narasumber kita yang kedua, yaitu Bapak Alex Suhartono. Selamat siang, monggo untuk memaparkan gagasannya. Terima kasih. Dalam pembelajaran di era COVID seperti ini, setidaknya memukul Bapak Ibu untuk lebih cepat berkreatif di dalam proses pembelajaran pada siswa. Guru dituntut untuk kreatif bagaimana mata pelajaran yang biasanya disajikan dalam bentuk tatap muka, namun di era COVID harus menggunakan pembelajaran sistem daring. Oleh karena itu, tentunya perlu revolusi ataupun kegiatan, inovasi, sehingga pembelajaran itu bisa sampai ke anak tanpa membebankan anak tersebut terbebani oleh materi tugas. Kemudian di dalam mewujudkan inovasi pembelajaran online yang bervariasi dan menyenangkan, tentunya ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan oleh ibu bapak guru. Misalnya yang pertama yaitu menggunakan metode pembelajaran ceramah virtual. Dalam proses pembelajaran seperti ini dilakukan melalui aplikasi Zoom, kemudian Jitsi, Google Classroom, ataupun membuat video singkat, dan itu dibagikan bisa melalui WA, bisa melalui akun sekolah, WhatsApp sekolah, sehingga anak-anak mudah. Namun di sini pembuatan video itu tidak mudah bagi guru karena tidak semua guru itu memiliki kemampuan yang sama di dalam penguasaan IT. Oleh karena itu, dengan pembelajaran ini yang jelas bahwa pembelajaran akan lebih jelas dan konkret bila mana menggunakan metode pembelajaran ceramah virtual daripada hanya mendengarkan saja. Kemudian yang kedua yaitu metode pembelajaran kooperatif.
Dalam hal ini pembelajaran terpusat pada siswa ini sangat efektif untuk mengembangkan siswa yang aktif dan kreatif serta mampu berpikir kritis dalam menghadapi masalah. Jadi di dalam PJJ bisa dilakukan dengan pembelajaran kooperatif, yaitu siswa berkelompok, kerjasama, berkolaborasi dengan sesama teman sehingga mampu memotivasi diri siswa untuk belajar. Karena apa? Ketika kita memberikan tugas, guru memberikan tugas, kadang-kadang tugas itu bisa dikerjakan tidak hari ini, tapi ditunda. Dia lebih hebat bermain game. Tetapi ketika pembelajaran itu kolaboratif, 4 orang bekerjasama, tapi dengan protokol COVID yang baik, insya Allah terpacu untuk belajar yang enak. Kemudian temannya merasa bisa, kenapa saya kok nggak bisa? Teman daripada saya bermain game, tugas guru harus saya kerjakan. Ini yang dimaksud pembelajaran kooperatif tadi, sehingga siswa tidak merasa diasingkan tersendiri di dalam mengerjakan. Dan itu pun juga berdampak ketika satu siswa tidak punya paket kuota, bisa tethering dengan temannya. Nah, inilah yang berbelajaran metode kooperatif ini bagi siswa saya kira lebih efektif daripada belajar seorang diri. Kemudian yang ketiga, metode pembelajaran dengan karya atau produk atau yang bermakna. Yang dimaksud di sini itu pembelajaran itu menghubungkan aktivitas pembelajaran dengan aktivitas pembelajaran di rumah, sehingga itu pun dapat menghasilkan karya, sehingga anak, tidak semua anak itu hanya bisa dari segi afektif, tapi kadang-kadang ada anak yang hebat di dalam psikomotorik, artinya hebat di dalam berkarya, seperti yang kita lihat di sini dalam siaran ini. Adik-adik kreatif, bagaimana melatih berbicara, bagaimana berkarya membuat. Nah, inilah yang dimaksud di dalam pembelajaran dengan produk atau karya, sehingga pembelajaran kita PKWU ada inovasi-inovasi yang lebih baik daripada yang terdahulu. Misalnya kakak kelasnya membuat seperti ini, saya harus lebih baik. Mungkin kegiatan ini bisa membuat narasumber yang lebih hebat, sehingga SMA siswa reporter itu bisa berkreatif lebih lanjut. Itu dari metode pembelajaran dengan karya atau produk, dan produknya itu disesuaikan dengan konten pembelajaran yang disampaikan Bapak dan Ibu guru melalui pembelajaran jarak jauh. Nah, namun demikian apa yang saya sampaikan ini terkendala kepada kondisi dan lingkungan yang berbeda antara masing-masing guru, masing-masing siswa, dan kondisi dari lingkungan sekolah. Berbeda dengan sekolah kota, kalau diterapkan apakah mampu? Dengan sekolah desa apakah mampu? Nah, inilah yang menjadi pekerjaan rumah oleh tenaga pendidikan, guru, karyawan, TU, dan lain sebagainya, sehingga siswa akan menjadi lebih baik. Itu yang kami sampaikan, 3 metode yang bisa disampaikan, bisa dibuat acuan untuk pembelajaran jarak jauh. Demikian komentar saya. Nah, Bapak, ini untuk Bapak Alex Suhartono juga ada pertanyaan dari teman-teman. Saya kan sudah kelas 12. Sebagai siswa kelas 12 itu pasti kan was-was adanya ujian. Ada desas-desus yang mengatakan bahwa UN ditiadakan, tapi akan diadakan AKM. Nah, AKM itu apa sih, Pak? Nah, dari Mas Menteri yaitu Mas Nadiem Makarim, bahwa mulai tahun 2020 sudah ditiadakan. Kemarin nggak 19? Oh iya, sebelum kemarin nggak ada karena ada. Kemudian pada tahun 2021
nanti akan menjadi asesmen kompetensi minimal atau minimum. Nah, itu tentunya bagi teman-teman guru juga siswa itu banyak sekali perubahan-perubahan. Karena apa? Asesmen kompetensi minimum itu meliputi dua hal yang berbeda. Yang pertama yaitu kemampuan literasi dan kemampuan numerasi. Kemampuan literasi itu tidak hanya terbatas pada baca dan tulis, namun dituntut untuk berpikir kritis. Jadi sebuah analog permasalahan, siswa disuruh berpikir kritis. Itu yang singkatnya seperti itu. Sedangkan numerasi itu selalu berkaitan dengan angka-angka. Dan tentunya angka-angka itu bagi siswa kadang-kala juga bingung menganalisis angka, di mana ini adalah dalam proses PJJ. Nah, ini yang lebih sulit. Numerasi, ujian AKM nanti apakah terpenuhi atau tidak, itu tergantung kemampuan anak menerima pembelajaran dari Bapak Ibu guru secara PJJ. Kemudian kami sampaikan ada beberapa perbedaan antara UN dan AKM. Yang pertama, perbedaan yang pertama itu dilihat dari level siswa. Kalau level siswa untuk UN berada di tingkat akhir, kelas 9, kelas 12. Sedangkan untuk AKM itu dilaksanakan kelas 5 untuk sekolah dasar, kelas 8, 11. kelas 9 itu opsional, dan kelas 11 atau 12. Nah, ini adalah tingkat level. Kemudian subjeknya adalah seluruh siswa. Seluruh siswa yang ada di sekolah tersebut sesuai dengan level siswa tadi. Kemudian model soal, kalau ujian nasional kemarin itu ada pilihan ganda, kemudian isian singkat khusus untuk matematika tingkat SMA dan SMK. Sedangkan AKM itu ada pilihan ganda, ada PGK, ada menjodohkan, ada, kemudian ada drag and drop, ada tinggal melihat atas bawah itu, menarik atas bawah itu, kemudian ada highlight, ada isian singkat, ada isi, dan ada soal yang interaktif. Oh, banyak sekali. Ya, itu lebih mengukur kemampuan, misalnya isi itu mengukur kemampuan literasi. Nah, seperti itu yang secara singkat. Kemudian metode pelaksanaan kalau UN itu pakai semi online, tetapi kalau AKM full online supervised, jadi online penuh. Kemudian semi online dan offline, ada 3 itu. Kemudian bagaimana penilaiannya untuk AKM? Apakah berbeda dengan UN? Di sini penilaian sama. Kalau kemarin UN menggunakan sistem CBT. Kemudian ini pun menggunakan CAT. Jadi Computer Adaptive Testing sama atau MSAT. Jadi kalau calon pegawai negeri itu menggunakan CAT sehingga tahu langsung nilainya. Sedangkan kalau UN kan kita nunggu beberapa bulan baru punya nilai. Sedangkan kalau CAT begitu keluar ruang, oh nilai saya 40 loh. Waduh. Ini yang membedakan. Kemudian spesifikasi minimal sekolah, apa yang harus dipunyai, server sekolah, komputer klien, itu kalau UN. Sedangkan untuk AKM itu server sekolah tidak perlu. Karena online. Karena online aja. Kalau dulu server sekolah itu perlu untuk UN, tapi kalau AKM tidak. Itu kemudian dan lain sebagainya. Oleh karena itu kesiapan sekolah, guru tentang IT itulah
dikedepankan pada era yang sekarang ini. Demikian uraian saya tentang AKM, semoga bisa membantu untuk bagaimana kita meningkatkan belajar kita. Demikian, Pak. Terima kasih Bapak Alex atas materinya yang sangat luar biasa. Kemudian kita beralih ke narasumber kita yang ketiga ya teman-teman. Beliau adalah Bapak Hedi Wibowo, Kepala dari SMA Negeri 1 Sumber. Monggo Pak untuk memaparkan gagasannya. Oke, terima kasih Mbak Uci ya. Dan para narasumber yang saya hormati. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Ya. Juga kami sampaikan selamat bertemu kembali pada acara podcast di kali hari ini. Dan pada hari ini saya punya kesempatan ini untuk menyampaikan contoh strategi ya, dan salah satu inovasi pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Ini hanya merupakan salah satu contoh. Jadi strategi ini bisa dibuat oleh siapapun dan inovasi pun juga tidak harus sama. Masing-masing dari semua pihak bisa ikut menyumbangkan strategi maupun inovasi pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini. Baiklah, para penonton yang saya hormati dan saya banggakan, salah satu strategi yang bisa dipakai di dalam masa pembelajaran COVID-19 ini adalah salah satunya yang pertama adalah perlu adanya meninjau kembali target pembelajaran yang akan dicapai. Jadi KD-KD yang disediakan oleh pemerintah pada kurikulum 2013 itu sudah ada, dan di sini pemerintah secara terbuka menyampaikan beberapa pilihan. Di antara yang pertama adalah boleh menggunakan KD-KD yang sudah ada di kurikulum 2013 ataupun menguranginya sesuai dengan kondisi dari satuan pendidikan masing-masing. Dan juga ada satu lagi yang menarik, pemerintah sudah memodisikan, sudah memilihkan mana-mana yang penting. Nah, beberapa sekolah memilih mana yang dikehendaki sesuai dengan kondisi masing-masing. Nah, untuk kondisi di SMA saya lebih cenderung memilih yang sudah dibuat oleh pemerintah. Mengapa demikian? Kami punya alasan kalau misalnya dipilihkan oleh pemerintah, jelas-jelas itu yang pasti ditetapkan, bahkan mungkin yang dikeluarkan dalam ujian nanti ya. Tapi kalau dipilih oleh sendiri masing-masing belum tentu akan benarannya. Jadi guru kalau memilih itu kan belum tentu benar ya. Apakah pilihannya itu sudah tepat atau belum, itu masih perlu tanda tanya. Nah, itu adalah strategi yang pertama. Jadi memilih target pembelajaran yang akan dicapai merupakan target minimal yang harus dikuasai atau diberlakukan dalam program pembelajaran di sekolah itu. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi sumber daya yang dimiliki dan yang akan diadakan. Nah, ini digunakan untuk mencapai tujuan yang akan dicapai. Kemudian ketiga, perlu memetakan ya, membuat peta, perlu memetakan situasi dan kondisi dari guru dan peserta didik yang ada di tempat itu. Jadi ini digunakan perlu dipetakan sehingga sikon mereka diketahui bagaimana kondisi guru sudah siap belum untuk melakukan pembelajaran secara PJJ dengan menggunakan teknologi yang ada atau yang mereka kuasai. Kemudian siswanya juga perlu dipetakan apakah mereka sudah punya HP, kemudian rumahnya ini ada wifi-nya, ada sambungan internetnya, atau bisa memasuki jaringan wifi-nya atau tidak, dan sebagainya. Nah, dari pemetakan ini nanti diharapkan bisa melakukan suatu model pembelajaran yang lagi terkenal yang disebut dengan blended learning ya. Model pembelajaran ini adalah gabungan antara pembelajaran daring dan pembelajaran tatap muka, tapi tatap mukanya dengan video conference. Ya, jadi suatu model pembelajaran baru yang sekarang lagi tren yaitu blended learning, di mana ada pembelajaran daring disertai dengan tatap muka, tetapi tatap mukanya dengan video conference ya. Kemudian strategi yang keempat adalah perlu adanya mengaji gap ya, antara kebutuhan dan ketersediaan ya, dan untuk menyusun langkah-langkah strategi maupun operasional yang diperlukan itu sangatlah penting. Jadi mengkaji gap kebutuhan dan ketersediaan pihak satuan pendidikan maupun penyelenggara pendidikan untuk menyelenggarakan pendidikan di masa pandemi ini. Dan strategi yang terakhir, kita perlu mengeksekusi langkah-langkah yang telah direncanakan. Apabila standarnya sudah terpenuhi, sarana sudah ada dan sebagainya, itu perlu dilakukan. Nah, baik, itu adalah beberapa strategi yang bisa ditawarkan, yang bisa kita pakai untuk melakukan
melaksanakan pembelajaran di masa pandemi atau dengan cara PJJ. Baik, penonton yang saya hormati, beberapa contoh inovasi telah ada di berbagai jaringan sosial maupun di internet dan sebagainya. Salah satu yang bisa kami tawarkan atau mungkin bisa dipakai di sekolah kami menggunakan inovasi yang kami sebut dengan istilah kedadispin bareng guru mapel. Ya, jadi saya singkat dengan istilah kedadispin bareng guru mapel. Nah, apa itu? Kedadispin singkatan dari kegiatan daring dan disiplin diskusi pintar. Saya ulangi ya. Jadi kegiatan daring dan diskusi pintar bersama guru mapel. Nah, mungkin bisa kami jelaskan. Kegiatan daring itu adalah suatu program pembelajaran dengan pembelajaran menggunakan learning, yaitu belajar yang berbasis TIK. Di sana para guru bisa menggunakan berbagai platform ataupun aplikasi yang ada yang sekarang sudah marak digunakan, yaitu dengan menggunakan Microsoft Office 365 dengan aplikasi Teams, kemudian Sway dan Forms, dan juga dengan menggunakan Google Classroom ya, juga bisa dipakai, juga Google Meet ataupun dengan Google Drive, itu bisa digunakan oleh para guru. Dan juga beberapa guru menggunakan WA Group untuk kegiatan PJJ dengan para peserta didik. Nah, itu adalah salah satu platform-platform yang sekarang marak digunakan di dalam PJJ, sehingga ada komunikasi yang interaktif antara guru dengan peserta didik yang pelaksanaan dengan metode jarak jauh. Nah, baik para penonton yang kami hormati, mungkin perlu kami jelaskan sedikit tentang inovasi kedadispin bareng guru mapel. Setelah guru melakukan daring bersama peserta didik, kemudian kegiatan daring itu tentunya akan dievaluasi. Ya, dari evaluasi itu nanti ada peserta didik yang mencapai target atau lulus KKM misalnya, ataupun sudah bisa memenuhi target kurikulum yang ditentukan oleh guru itu. Tetapi ada juga beberapa siswa yang mungkin belum. Nah, kali ini diatasi dengan kegiatan diskusi pintar. Nah, apa itu diskusi pintar? Diskusi pintar ini adalah kegiatan yang dilakukan di sekolah. Sebenarnya nggak boleh, tapi ini kita menggunakan beberapa siswa, tentunya tidak banyak ya, yang tidak tercapai itu misalnya dalam satu kelas kok ada 10 orang misalnya, maka 10 orang itu diharapkan bisa datang ke sekolah dengan protokol COVID ketat. Mereka datang di luar jam PJJ dengan tidak berseragam. Jadi tidak ada kata sekolah ya, kalau misalnya dia berseragam berarti itu sekolah. Ini dia tidak berseragam tetapi akan mengadakan diskusi pintar dengan guru mapel di sekolah, dan pihak sekolah menyelenggarakannya dengan protokol COVID secara ketat. Mereka datang dengan diukur suhunya, kemudian mereka cuci tangan, kemudian siap masuk dengan menggunakan masker, menjaga jarak. Kemudian guru akan melakukan diskusi dengan mereka tentang apa yang belum dia dapatkan, apa yang belum jelas, sehingga nantinya akan bisa menerima pembelajaran dengan baik. Jadi refleksi dilakukan, tindak lanjut juga dilakukan. Nah, itu beberapa contoh dari strategi maupun inovasi yang bisa diterapkan selama pembelajaran di masa pandemi ini. Saya rasa itu merupakan contoh, jadi boleh dipakai dengan metode yang lain ataupun strategi yang lainnya. Demikian Mbak Puji. Oke, terima kasih Bapak. Ini juga ada pertanyaan dari teman-teman. Bagaimana solusi untuk siswa yang sulit memahami materi tertulis tanpa penjelasan dari guru pembimbing layaknya di kelas? Iya, terima kasih. Pertanyaan saya rasa tadi sudah sedikit terjawab dari apa yang inovasi yang kita berikan. Bagi siswa yang kurang jelas di dalam materi tertulis oleh guru selama PJJ, kami atasi tadi dengan diskusi pintar. Ya, dengan diskusi pintar, maka siswa datang ke sekolah menemui gurunya dengan protokol COVID. Saya rasa dengan seperti itu, nanti apa yang belum jelas selama kegiatan tertulis di pembelajaran saat PJJ bisa teratasi dengan baik. Jadi mereka bisa tanya jawab, kalau rumus juga dijelaskan lagi, tetapi dengan protokol COVID. Kalau semuanya jelaskan nggak mungkin. Pemerintah sekarang masih melarang melaksanakan kegiatan tatap muka. Tapi ini secara terbatas, mungkin hanya 5 orang, 10 orang paling banyak. Nah, kita kondisikan. Kalau misalnya pesertanya banyak, ya kita buat dalam sesi-sesi, gitu ya. Jadi tetap protokol COVID kita jalankan. Segala masalah yang kesulitan belajar ataupun hal yang tidak paham
selama kegiatan PJJ bisa teratasi dengan inovasi ini. Demikian Mbak Puji. Oke, terima kasih Bapak Hedi Wibowo Yeah. atas inovasinya, sangat menarik sekali. Oke teman-teman, sesi podcast kita pada hari ini alhamdulillah berjalan dengan lancar dan baik. Kita juga pastinya sudah mengambil kesimpulan dari materi-materi yang disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini. Mulai dari ide, strategi, serta inovasi yang digunakan dalam pembelajaran jarak jauh ini. Mudah-mudahan materi yang disampaikan dapat memotivasi kalian untuk lebih giat belajar dan memanfaatkan teknologi secara bijak. Oke, sebelum kita selesai, apakah Bapak-Bapak bersedia memberikan closing statement yang berupa kesimpulan untuk viewers kita? Oke. Ya, Oke, siap. bisa dimulai dari Bapak Hedi dulu. Oke, terima kasih. Untuk kesimpulan kita bahwasanya di masa pandemi COVID-19 ini seluruh dari siswa, dari guru, dari orang tua dan seluruh stakeholder dari sekolah itu harus bekerja sama dengan baik. Jadi mereka bersinergi untuk menyukseskan berbagai strategi dan inovasi pembelajaran yang ada di sekolah. Oke, kemudian dari Bapak Fathur Razi. Ya, di masa pandemi kali ini tentunya siswa-siswi sekalian ini punya waktu yang sangat longgar ya. Tolong agar siswa-siswi bisa membagi waktu dengan bijak. Harus bisa menggunakan waktu untuk belajar. Harus tahu juga kapan waktunya untuk bermain, dan juga tolong supaya game-nya itu dikurangi ya. Terutama ini untuk siswa-siswi sekalian. Dan juga sebenarnya waktu yang sangat longgar ini bisa digunakan untuk mengeksplor berbagai macam kegiatan yang bermanfaat, terutama yang berkaitan dengan budaya kita. Nah, mungkin waktu yang longgar ini bisa digunakan untuk misalnya itu ya mengenal budaya kita. Nah, ini contohnya saya selama pandemi ini saya suka nonton YouTube cerita Saridin. Nah, mungkin anak-anak di Rembang ya, Pati juga mengenal tokoh Saridin. Nah, ternyata di YouTube itu ada videonya lengkap dari awal sampai akhir. Nah, mungkin bisa digunakan untuk kegiatan yang berkaitan dengan budaya tadi. Gitu Mbak Puji. Oke, terima kasih Bapak. Untuk narasumber kita selanjutnya, Bapak Alex Suhartono. Terima kasih. Untuk close statement yang terakhir adalah buat anak-anak dan teman-teman, belajarlah teknologi. Kalau tidak ingin tergilas oleh kemajuan teknologi, dan janganlah dilupakan akar budaya bangsa. Oke, sangat menusuk Bapak. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Fathur Razi SPD MKOM, Bapak Alex Suhartono MPD, dan Bapak Hedi Wibowo MPD selaku narasumber kita yang sangat luar biasa. Tak lupa juga kepada viewers yang sudah menyaksikan dan menyimak video ini dari awal sampai akhir, dan juga kepada tim produksi yang sudah mempersiapkan semua ini dengan sangat baik. Terkait dengan pembelajaran jarak jauh, saya bisa mengatakan bahwa kita sebagai pelaku utama semua kegiatan ini harus bisa memberikan yang terbaik yang kita punya. Maka marilah kita berjuang agar menjadi generasi emas harapan bangsa. Saya Puji Himatul Ulia mengucapkan terima kasih kembali kalian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.